Lee Min Sung yang udah berhasil terlepas dari beberapa tuduhan lagi nikmatin keberhasilannya itu. Melihat beberapa berita yang membesar-besarkan namanya. Dia terlihat bangga dan memuji kecakapannya dalam berakting, yang ngebuat masyarakat bersimpati padanya. Di sela nikmatin waktunya, Lee Min Sung didatengin sama seseorang yang memujinya sebagai pahlawan para hunter. Cewek itu ngedeketin wakil pemimpin guild rapper di sampingnya, dan nyuruh dayang-dayang yang lainnya buat pergi. Ngedapetin perlakuan sombong dari Lee Min Sung, cewek itu cuma diem aja. Karena dia tahu kalau orang yang di sampingnya ini punya ego yang sangat besar. Terlahir dari keluarga kaya raya, kemudian jadi aktor kawakan Asia. Jadi pantas aja sikapnya seperti itu. Tapi egonya itu ternyata pernah hancur setelah terjadinya Great Catalysm. Great Catalysm adalah sebuah bencana di mana para monster bermunculan di bumi dengan terciptanya dungeon. Dan para manusia memperoleh kekuatan untuk melawan monster-monster itu. Berita tentang Lee Min Sung, sang selebritis yang awaken sebagai hunter rank E, menyebar dengan cepat. Tapi sayangnya, Lim Tae-gyu yang merupakan sopir Lee Min Sung juga berhasil awaken sebagai hunter rank S dan bahkan ngediriin Rapper Guild, yang mana ngebuat Lee Min Sung kini jadi wakilnya dan secara hierarki, kini sopirnya itu punya kedudukan yang jauh di atasnya. Balik ke timeline utama, cewek itu mulai serius dan ingin ngebicarain perihal bisnis. Sambil berbisik ke telinganya Lee Min Sung, cewek itu bilang kalau dia tahu tentang Stardust dan dia berencana buat memesannya dalam jumlah yang sangat besar. Ngedenger itu, Lee Min Sung ngejelasin kalau saat ini dia nggak bisa masuk lagi Stardust karena salah satu distributor beserta pabriknya meledak dan lenyap. Tapi si cewek itu percaya kalau Lee Min Sung pasti punya alternatif lain. Baiklah, aku akan menghubungi partner bisnisku. Di tempat lain, terlihat dua apostel Itarim sedang mengawasi bocah yang ada di depannya. Scene beralih ke sekumpulan goblin yang sedang dibantai oleh Sung Soho, Gray dan juga Esil. Sung Soho yang kelihatan gelisah dihampirin sama Beru. Jadi sebelum ngebantai para goblin, mereka ngediskusiin tentang Lee Min Sung yang merupakan orang yang ngebantu apostel Itarim. Di sesi pembahasan itu, Beru ngejelasin kalau ngedeketin Lee Min Sung tanpa persiapan yang matang akan sangat berbahaya. Ngedenger penjelasan Beru, Sung Soho nanya gimana caranya dapetin informasi dari Lee Min Sung. Kalau ngedeketinnya aja sangat berbahaya. Kalau dia nggak mau kerjasama, maka aku tinggal memakannya dan mencari tahu sendiri. Beru juga nambahin kalau dia udah dapet izin dari Sung Soho buat makan manusia tapi hanya orang-orang jahat aja. Tapi itu jika kita bisa mengalahkannya. Dengan analisanya, Beru bilang kalau saat ini Sung Soho berada di rank C, begitu juga Esil, dan Gray berada di rank D. Dan saat Sung Soho bergabung dengan Gray, maka kekuatannya di atas B rank, dan itu pun masih terikat waktu penggunaannya yang terbatas. Sementara Lee Min Sung berada di rank E, belum termasuk Rapper Guild di belakangnya. Artinya mereka yang saat ini masih jauh buat ngalahin Lee Min Sung dan Rapper Guild. Ngedenger itu, Sung Soho terlihat sangat kecewa. Kembali ke timeline utama, Sung Soho dibantu Gray dan Esil berhasil nyelesain daily quest dan dia dapat hadiah sebagai imbalannya. Di antaranya, Sung Soho kembali dapat random box dan saat dibuka itu adalah sebuah cincin yang dapat ningkatin sen sebanyak 5 poin. Tapi Sung Soho sadar kalau itu nggak ningkatin banyak kekuatannya. Begitu juga Vulcan Horn yang cuma naik 3% setelah nyerap jiwa Demon. Dia butuh kekuatan yang lebih besar lagi. Dan buat dapetin itu, satu-satunya cara adalah dia harus masuk ke dalam dungeon dan ngalahin Magical Beast yang ada di dalamnya. Dengan status level E yang dia miliki, Sung Soho cuma dapat panggilan sebagai mining team atau howling team. Ngelihat kenyataan itu, dia kembali kecewa. Dan kalau masuk gate tanpa izin, itu akan dianggap tindakan ilegal sekaligus ngelanggar peraturan dari asosiasi hunter. Beru nyaranin Sung Soho buat ngevaluasi ulang ranknya, tapi Sung Soho nolak saran tersebut dengan alasan jika dia ketahuan awaken lagi, maka dia bakal dilaporin ke website asosiasi hunter. Dan jika itu terjadi, maka dia bisa jadi incaran para apostel yang ada di bumi. Mengingat Sung Soho yang masih lemah, itu hanya akan menjadikannya sebagai kelemahan Sung Jinwoo yang sedang memerangi Outer Gods. Ngedenger itu, Beru nyuruh Sung Soho supaya nggak ngekhawatirin para apostel of Itarim. Karena jika mereka datang ke bumi lebih cepat daripada Beru, maka nggak mungkin mereka sekuat itu, karena efek dari dimensional travel. Intinya, semakin kuat seseorang, maka semakin tebal pula dinding dimensional travel yang terbentuk.
maka akan semakin lama perjalanan yang dibutuhkan. Sebaliknya, semakin lemah seseorang, maka akan semakin cepat dalam melakukan dimensional travel antar alam semesta. Jadi, para apostel yang udah berada di bumi nggak mungkin sekuat Beru yang baru-baru ini aja datang. Sung Soho menyadari kalau invasi Tarim berlanjut sampai masa depan. Maka sekaranglah waktu yang tepat buat dia berkembang lebih kuat. Melihat Sung Soho yang penuh ambisi, Beru mulai berpikir, apa ini saatnya? Flashback sebelum Sung Jinwoo menugaskan Beru pergi ke bumi. Sung Jinwoo ngasih sebuah kunci dan nyuruh Beru buat ngegunain kunci itu jika Sung Soho butuh bantuan. Orang itu pasti akan ngebantu Sung Soho dalam banyak hal. Saat Beru hendak ngeluarin kunci itu, tiba-tiba dia dikagetin sama tingkahnya Sung Soho. Sung Soho yang udah dapat ide langsung ngambil HP-nya dan nelpon seseorang. Di dalam sebuah gedung yang mewah, kini Sung Soho sedang duduk di atas sofa, menyapa seseorang yang ada di depannya. Orang itu muji Sung Soho yang datang menawarkan proposal bisnis padanya. Beru juga muji Sung Soho karena berani bicara sendirian dengan orang yang ada di depannya. Jadi yang kau inginkan dari paman iparmu adalah bantuan agar kau bisa memasuki gate kan? Yo Jin Ho, Presiden Ahjinsoft. Ahjinsoft merupakan perusahaan game virtual yang didirikan oleh Yo Jin Ho. Bahkan salah satu game ciptaan mereka yang bernama Beautiful World berhasil menduduki peringkat pertama selama 4 tahun sejak perilisannya. Sung Soho yang baru tiba di gedung itu langsung disambut sama salah satu karyawan di sana. Dia memandu Sung Soho ke tempat Presiden Ahjinsoft yang udah nunggu keponakannya itu. Tapi di sela perjalanannya, Sung Soho menyadari kalau di perusahaan itu banyak sekali orang-orang yang sudah awakened. Tidak semua orang yang menjadi awakener ingin mempertaruhkan nyawanya di dalam dungeon. Dan ternyata itu adalah langkah Ahjinsoft buat ngerekrut karyawan yang udah awakened, sekaligus buat jadi penjaga bagi perusahaan. Dan di sisi lain, mereka juga lagi ngembangin virtual game yang berhubungan sama dunia hunter. Sung Soho langsung disambut sama paman iparnya itu. Setelah mereka bertegur sapa, Sung Soho langsung ke inti pembicaraan. Dia nunjukin sebuah proposal bisnis buat masuk ke dalam dungeon. Sung Soho minta bantuan pamannya itu buat ngebeli sebuah gate dan ngumpulin party yang cocok. Dan semua magic crystal yang didapat dari dungeon itu akan diserahkan semuanya ke pihak Ahjinsoft. Sung Soho juga nambahin kalau dungeonnya level D atau C, dia bakal menyelesaikannya dengan mudah. Ngedenger kalau keponakannya itu bakal naklukin dungeon sendirian, Yo Jin Ho ngerasa khawatir. Karena dirinya yang hunter level D aja nggak bisa masuk ke dalam sebuah gate. Apalagi Sung Soho yang masih di level E. Yo Jin Ho beranggapan kalau Sung Soho pengen nyari ibunya yang terseret ke dalam gate saat Great Catalysm. Kau tidak perlu melakukannya, karena pamanmu ini telah bekerja sama dengan para hunter. Sung Soho yang udah tahu kalau itu bakal terjadi langsung terus terang kalau dia sebenarnya adalah hunter yang bisa terus naik level. Dia juga nambahin kalau saat ini penguasa dari outer space lagi menyusup ke bumi dan dia harus ngebunuh banyak monster supaya bisa naik level. Ngedengar cerita itu, Yo Jin Ho beranggapan kalau Sung Soho lagi ngeprank dan cerita yang barusan Sung Soho bilang itu mirip sama proyek game virtual yang lagi digarap sama Ahjinsoft, Solo Leveling. Dimana plot utama dalam game itu nyeritain seseorang yang awaken dan bisa terus naik level. Dimulai dari kasta terbawah yaitu rank E, lalu menembus batasan S rank. Yo Jin Ho nggak habis pikir kalau keponakannya bakal tahu rahasia game yang lagi dia kembangkan. Sung Soho juga nggak habis pikir kalau ceritanya bakal kayak gini. Yo Jin Ho yang nganggep kalau itu cuman bualan, tiba-tiba dihampirin sama Beru. Setelah Yo Jin Ho ngeh kalau di sampingnya ada makhluk summon kayak kuyang, dia langsung terkejut. Beru minta izin sama Sung Soho buat ngambil alih pembicaraan. Dahulu kala, kau cuma pengikut rendahan yang mengikuti jejak sang Lord. Dan di antara manusia, kaulah yang paling sering melihat pertempuran Lord kami. Dan ingatan yang intens itu pasti terpatri dalam jiwamu, hingga kau memproyeksikannya di sini. Sambil megang sebuah kunci, kemudian Beru memasukkannya ke dalam dada Yo Jin Ho.
Seolah terlempar ke tempat lain, Yo Jin-ho didatangi oleh seorang hunter. Dan ternyata itu adalah dirinya di masa lalu. Sekelebat ingatan bersama Sung Jin-woo langsung bermunculan. Ingatan tentang insiden di mana mereka dijebak oleh para lizard yang merupakan awal pertemuan mereka berdua. Kemudian momen di mana Yo Jin-ho meminta bantuan Sung Jin-woo buat nyelesain 19 dungeon yang merupakan pertemuan kedua mereka. Dan kini ingatan-ingatan di masa lalu itu kembali kepada pemiliknya. Yo Jin-ho langsung berlinang air mata. Ngeliat pamannya nangis, Sung So-ho nanya apa yang udah Beru lakuin. Dan dengan santainya Beru bilang kalau dia cuman ngasih hadiah yang udah dititipin oleh Sung Jin-woo. Yo Jin-ho yang ingatannya sudah kembali, kini sadar kalau kekuatan tanpa batas yang dimiliki Hyung Nim-nya dulu, kini juga dimiliki sama anaknya. Ngedenger itu, Sung So-ho pun mengiyakannya. Setelah Sung So-ho nyeritain semuanya, kini pamannya itu paham seberapa berbahayanya situasi saat ini. Dan dia nggak bisa lagi memperlakukan keponakannya itu seperti anak kecil. Aku akan menerima semua proposalmu. Yang ngebuat Sung So-ho dan Beru langsung bersemangat. Di sisi lain, mengetahui fakta kalau Sung Jin-woo lagi bertarung sendirian ngebuat Yo Jin-ho sedih sekaligus kecewa karena nggak bisa ngebantu Hyung Nim-nya itu. Tapi dia bertekad akan ngebantu keponakannya mengusir para Itarim. Scene beralih ke tempat di mana raid pertama Sung So-ho bakal dimulai. Di sana udah ada beberapa hunter buat menuhin jumlah orang yang dibutuhin. Tapi yang bakal masuk ke dalam gate cuman Sung So-ho doang. Sementara orang-orang itu bakal nunggu di luar. Meski kerjanya cuman gitu doang, mereka dapat bayaran 4 juta won. Kalau dirupiahin sekitar 45 juta coy. Padahal diem doang woi. Salah satu dari mereka ngeperingatin tentang kepercayaan diri Sung So-ho yang terlalu ceroboh dan nganggep remeh sebuah gate itu tindakan yang bodoh. Tapi orang tua itu juga bilang kalau Sung So-ho dapat kesulitan maka beritahu aja dia. Bahkan dalam kondisiku ini, mungkin aku bisa membantu. Ngedenger itu, Sung So-ho tersenyum sambil ngucapin terima kasih dan berlalu pergi masuk ke dalam sebuah gate. Setelah menginjakan kaki di dalam gate, Sung So-ho langsung nge-summon Ezreal dan juga Grey buat ngadepin musuh yang ada di depannya. Ayo mulai level up. Lee Min-sung yang baru turun dari mobil mewahnya langsung dapat sapaan dari salah satu pekerja di gedung tersebut. Meskipun dia terlihat kesal, tapi demi ngejaga image-nya, dia ngebalas sapaan dari si kakek tua. Kakek itu juga bilang kalau dia bakal terus ngedukung Lee Min-sung yang merupakan pahlawan dunia hunter. Ngeliat kakek itu menatapnya dengan penuh kekaguman, dia teringat sama masa-masa kejayaannya dulu. Terlahir sebagai anak dari wakil direktur Yojin Construction, ngebuat semua orang hormat kepadanya. Bahkan saat masih kecil, dia udah berhasil ngedominasi dunia iklan. Dan saat remaja, dia dijuluki sebagai pangeran Asia di dunia hiburan. Hidupnya yang selalu berada di atas, pada akhirnya dijatuhin sama supirnya sendiri. Lim Tae-gyu berhasil jadi hunter rank S saat terjadinya Great Catalysm. Pihak asosiasi bahkan nyaranin supaya dia ngebuat suatu guild. Dan ngedengar kalau mantan supirnya itu ngajak Lee Min-sung yang merupakan mantan bosnya buat masuk ke dalam guild yang dia bikin, ngebuat jurang kebencian Lee Min-sung semakin mendalam. Struktur piramid dijungkir balikan dalam satu Great Catalysm. Sistem yang rusak ini perlu dikembalikan seperti semula, bahkan jika aku harus bergabung dengan para demon. Lee Min-sung yang baru masuk ke suatu ruangan langsung dapat sambutan dari beberapa orang. Dan ternyata gedung itu merupakan milik Lee Min-sung sendiri yang dia khususkan buat persembunyian Apostel Opitarim dan para pengikutnya. Bocah yang 3 bulan lalu masih bayi, kini udah terlihat remaja. Dan Lee Min-sung juga ngerasain kalau magic power bocah itu udah bertambah kuat. Pertumbuhanmu masih sesuai rencana kan? Bocah Apostel Opitarim itu langsung ngejelasin kalau dia bukan sedang bertumbuh, tapi cuma dapetin kekuatannya kembali. Seperti yang pernah Beru bilang tentang perjalanan dimensi antar outer space. Semakin besar kekuatan seseorang, maka semakin tebal pula dinding dimensional travelnya, yang mengakibatkan semakin lama pula waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan tersebut. Dan supaya perjalanannya jadi lebih cepat, bocah Apostel ini ngebagi tubuh utamanya, bahkan kekuatan dan kepribadiannya juga, dan ngirim fragmennya ke dunia manusia. Makanya di awal cerita pas dia ketemu sama si Broky, dia terlihat masih bayi. Itu adalah fragmen terlemah sekaligus pertama yang tiba.
Dan fragmen yang kedua tiba setelahnya, merupakan tubuh anak-anak saat ini. Lee Min Sung yang ngedengar penjelasan itu sedikit kebingungan, tapi dia nggak ambil pusing, dan dia juga ngingetin tentang janji yang udah mereka buat sebelumnya. Kekayaan, ketenaran, dan kematian Hunter S Rank Lim Tae-gyu. Bocah apostel itu nanya apa tujuan Lee Min Sung menemuinya saat ini. Dengan terang-terangan, Lee Min Sung bilang kalau ada masalah sama produksi Stardust. Guild Hyena yang merupakan penyuplai bahan bakar dan pabrik di stasiun Seoul yang dikelola oleh para demon udah dihancurin sama seseorang. Dan tujuan dia datang kemari buat ngeliat apakah ada Stardust tambahan yang bisa dia bawa. Ngedenger itu, si apostel nanya tentang penyebab kekacauan tersebut. Dan Lee Min Sung cuman bilang kalau ada hunter yang pakai topeng hitam ngebunuh semua anggota Guild Hyena. Dengan tenangnya, bocah itu memaki kecerobohan Lee Min Sung yang gak becus ngurus hal-hal sepele kayak gitu. Ngedengar penghinaan itu, Lee Min Sung langsung nyabut dagger dari balik celana panjangnya dan melesat ke belakang bocah apostel itu. Aku bukanlah boneka yang bisa kau kendalikan, dan hunter yang sepertiku bisa membunuhmu jika aku mau, sebelum seluruh kekuatanmu pulih. Dengan dagger yang ada di lehernya, bocah itu kembali memaki kelakuan primitif yang ditunjukin si Lee Min Sung. Dan tiba-tiba, kakek tua yang ada di parkiran langsung berubah dipenuhi kekuatan apostel Itarim. Lee Min Sung yang ngerasain kekuatan magic muncul dari berbagai arah dibuat ketakutan. Dan ternyata nggak cuman kakek itu aja. Orang-orang yang ada di dalam gedung semuanya udah dijadiin pasukan sama si bocah apostel of Itarim itu. Lee Min Sung kini dikepung dari berbagai arah. Ngelihat situasi yang gak menguntungkan, dia langsung lepasin daggernya. Kemudian mulai berakting kalau dia cuma nguji potensi dari bocah apostel itu. Apakah dia benar-benar bisa ngalahin S-Rank? Saat ini nyawanya masih bisa diampuni, dikarenakan dia masih berguna bagi rencana bocah apostel itu. Salah satu asisten dari apostel itu ngebawa satu koper kristal yang ternyata itu adalah awakening stimulan yang potensinya bahkan 100 kali lipat dibanding Stardust. Dan jika diencerkan, itu bisa ngeproduksi Stardust dalam jumlah yang sangat besar. Lee Min Sung yang udah ngedapetin apa yang dia mau langsung berlalu pergi. Bocah apostel itu tiba-tiba ngerasain sesuatu. Dan ternyata fragmen atau potongan dirinya yang lain bakal segera tiba di bumi. Dan jika potongan kekuatan itu udah menyatu, maka dia nggak perlu lagi bersembunyi. Di tempat lain, seekor ular raksasa terlihat sedang mengamuk. Ezreal juga Grey dibanting olehnya. Dan saat mereka berdua terpojok, Sung Soho langsung melompat dan memeluk itu monster. Melihat ular itu tambah ngamuk, Ezreal, Grey, dan juga Beru terlihat mengkhawatirkan Sung Soho. Dan dengan stat powernya, Sung Soho langsung ngeremes ular itu pakai dua tangannya. Dan seketika, badan ular itu pun langsung hancur. Ketika waktunya tiba, invasi sebenarnya akan dimulai. Para hunter yang gak masuk ke dalam dungeon ngerasa heran sama pihak yang ngebayar mereka. Cuman disuruh nunggu doang, tapi dibayar sampai 5 juta won. Dan ini udah keempat kalinya. Ajushi yang sebelumnya memperingatin Sung Soho juga nggak habis pikir. Karena setiap kali Sung Soho nyelesain dungeon, nggak terlihat ada batu mana atau bangkai monster yang dia bawa. Lagian, dia juga nggak ngebawa miner atau potters bersamanya. Jika dia tidak menggali atau mengumpulkan apapun, bagaimana mungkin dia bisa mendapat keuntungan dari sebuah gate? Dan jawabannya ada di dalam gate. Para Shadows Goblin lagi nambang kristal mana. Beru yang ngawasin mereka cuman bisa nyuruh-nyuruh sambil ngunyah batu mana. Sementara Ezreal dan Grey lagi nyortir bangkai monster yang udah mereka kalahin. Miner Team, Howling Team, dan Porter, apa itu? Sung Soho punya yang jauh lebih berguna. Ezreal terlihat khawatir sama Sung Soho yang lagi nantang bos dungeon rank C sendirian. Serangan dari bos dungeon itu bisa Sung Soho hindarin dengan mudah. Sung Soho kemudian melompat dan dengan dagger barunya dia ngeluarin Storm Slash yang ngebuat monster itu muntah darah. Tapi efek paralyze yang dimiliki dagger itu nggak mempan sama sekali. Sung Soho kemudian ngelempar daggernya itu ke arah si monster dan mulai ngegunain tinjunya. Tangan kosong emang lebih greget. Saat daggernya masih melayang di udara, dia nerapin skill authority yang ngebuat senjatanya nebas si bos dungeon. Sang monarch kecil yang udah jauh lebih kuat, kini bisa ngelawan bos dungeon level C sendirian. Dan selanjutnya, dia berencana buat nantang bos dungeon level D.
Sung Soho yang udah terbiasa ngegunain skill authority tiba-tiba kepikiran tentang cara lain ngegunain skill miliknya itu. Sung Soho melompat ke udara. Dia mulai ngekombinasiin pukulannya dengan skill authority. Dan hasilnya monster itu langsung tumbang dalam sekali pukul. Tanah yang dia pijak pun sampai hancur. Anda telah mengalahkan Giant Arcane. Level up. Sung Soho yang kelelahan kini terbaring di atas mayat bos dungeon. Terlalu banyak menggunakan skill yang dia punya berefek pada stamina yang terus menurun. Ezreal dan Grey yang udah nunggu dari tadi akhirnya bisa ketemu sama tuannya lagi. Saat Sung Soho ngasih tahu kalau dia udah ngalahin bos dungeon, mereka terlihat kagum, tak terkecuali sama si Beru. Sung Soho juga muji mereka karena udah ngumpulin semua material monster dengan baik. Sung Soho kemudian dapat beberapa gold dari hasil ngejual material itu di sistem shop. Sekarang kau terasa seperti hunter rank B. Ngedenger itu, Sung Soho nggak terlalu terkejut karena sebelumnya dia udah naik level sebanyak 8 kali. Beru juga ngerasain kekuatan yang meningkat dari Ezreal dan juga Grey. Ya, mengingat seberapa banyak mereka bertarung, itu juga udah jadi hal yang sangat masuk akal. Dan saat yang sama, Sung Soho baru sadar kalau sekarang dia bisa melihat level Ezreal juga Grey. Padahal mereka bukan pemain seperti Sung Jinwoo maupun Sung Soho. Mengingat itu, Sung Soho kembali berpikir kalau masih ada begitu banyak hal yang menjadi misteri soal sistem ini. Sung Soho juga nyaranin buat ngecek apakah Ezreal dan Grey beneran bertambah kuat. Caranya? Tentu aja dengan ngelakuin beberapa raid lagi. Ngedenger itu, Grey dan Ezreal langsung kaget. Soalnya mereka baru aja beres nge-raid 2 dungeon dan sekarang Sung Soho pengen mereka nge-raid lagi. Ngelihat keluhan Ezreal dan Grey, akhirnya Sung Soho nyaranin buat ngeberesin daily quest dulu aja. Beru sampai ngingetin supaya Sung Soho jangan terlalu kecanduan buat nge-raid. Sesaat setelah Sung Soho dan yang lainnya memasuki Shadow Dungeon, tiba-tiba aja muncul sebuah raid gate. Sung Soho yang ngeliat itu kaget, selain karena kemunculannya yang tiba-tiba, juga karena hawa panas yang dikeluarin dungeon itu. Dia juga bertanya, apakah mungkin sebuah gate muncul di dalam Shadow Dungeon? Dan tampaknya Beru sendiri nggak yakin akan hal itu. Dan sebuah notifikasi pun muncul. Emergency Quest, Dimensional Rift. Maju melalui gate yang terhubung dan bunuh penyebab rift. Ngeliat itu, entah kenapa Sung Soho merasa bersemangat. Dia ngasih hit pro buat Ezreal juga Grey. Item itu berfungsi buat nahan hawa panas. Dan mereka pun memasuki Dimensional Rift. Tampak hamparan pasir yang luas. Sebuah dungeon field type Mesir, Pyramid Field. Tampak beberapa orang yang sedang berseteru. Rupanya itu adalah Ryosing, Hunter rank B anggota Guild Asura, dan Randolph Hunter rank E dari Guild Scavenger. Ryosing menolak untuk diusir dari dungeon itu, mengingat mereka yang pertama kali datang. Tapi orang yang berseteru dengan mereka nggak menganggap itu penting sama sekali. Randolph yang menyatakan kalau mulai saat ini dungeon itu adalah milik mereka. Dan kalau Guild Asura menentang, itu artinya pernyataan perang terhadap Guild Scavenger. Sebagai pengingat, Guild Scavenger ini merupakan guild asal Amerika yang dulunya dipimpin sama Thomas Andrew sebagai Guild Master. Saat mereka semua udah siap buat bertarung, tiba-tiba ada seseorang yang entah dari mana datangnya menyela pertarungan mereka. Dan dengan polosnya, orang itu bertanya tentang dungeon field yang saat ini mereka perebutkan. Di chapter kali ini, kita diperkenalkan sama 2 karakter baru, yaitu Randolph dari Guild Scavenger dan Ryosing dari Guild Asura. Kalau dilihat dari item-item yang dibawa sama si Randolph, kemungkinan besar dia adalah Hunter type tank. Karena di belakangnya kita bisa ngeliat kalau dia ngebawa sebuah perisai besar. Dan dia juga ngegunain senjata Battle Axe atau kapak tempur. Sementara Hunter Ryosing merupakan TIE Fighter dengan kedua saber sebagai senjata utamanya. Dan menurut data Book Hunter, dia merupakan hunter asal India. Sung Soho yang baru memasuki gate langsung ditampakkan dengan pemandangan padang pasir yang sangat luas.
Beru langsung ngerasain kekuatan magic yang kuat dari dalam bangunan piramid yang ada di sana. Tapi anehnya, ada beberapa mobil dan bahkan kawat berduri di dekat piramid itu. Yang tentunya itu sesuatu yang gak seharusnya ada ketika di dalam sebuah dungeon. Ngelihat keanehan itu, Esil kemudian berkomentar, jangan-jangan mereka telah melintasi dunia lain melalui gate sebelumnya. Tapi selama gate sebelumnya masih ada di dalam Shadow Dungeon, mereka bisa kembali kapan aja. Saat Sung Soho kembali masuk ke dalam Shadow Dungeon buat ngecek keberadaan gate sebelumnya, dia kembali keluar dengan muka yang datar. Dan ternyata gate tempat mereka berburu sebelumnya telah menghilang. Dan kepanikan itu juga dirasain sama anggota raid Sung Soho yang sebelumnya nunggu di luar gate. Bahkan mereka langsung menghubungi kontak darurat yang mereka miliki. Saat Sung Soho masuk ke dalam piramid itu, terdapat dua kelompok yang lagi bersih tegang. Saat dia menanyakan beberapa informasi, orang-orang itu mencurigai Sung Soho sebagai hunter yang mau mengklaim dungeon tersebut. Sama halnya dengan yang Guild Scavenger lakuin. Dan di sini kita dikasih tahu tentang alasan Guild Scavenger yang kukuh pengen ngeklaim dungeon piramid type itu. Itu semua berhubungan dengan ramalan seorang nenek-nenek. Kayaknya yang dimaksud adalah Norma Selner deh. Ramalan tentang kehidupan yang terlahir dari kematian akan muncul setelah segelnya terlepas. Dan kekuatan itu akan muncul di makam Firaun. Dan uniknya setelah Norma Selner ngasih ramalan itu, nggak lama dungeon piramid field type muncul di Mesir. Thomas Andrew kemudian nugasin Randolph buat mastiin hak atas dungeon itu. Randolph langsung memperingatin Sung Soho agar segera enyah dari dungeon itu. Tapi Sung Soho yang udah tahu kalau piramid type itu adalah sebuah dungeon jelas menolaknya. Dia udah bertekad buat menyelesaikannya agar emergency quest-nya juga dapat diselesaikan. Tiba-tiba sebuah serangan langsung mengarah ke Sung Soho. Pergerakan tiba-tiba dari si Randolph ngebuat semua orang kaget. Sebuah kapak mengayun dengan sangat kuat, tapi untungnya Sung Soho sempat menghindar. Kau yang menyerangku lebih dulu. Satu serangan balasan langsung menghantam si tanker scavenger itu. Tapi dalam serangan itu Sung Soho masih terlihat ragu-ragu. Dia takut dengan kekuatan barunya bisa ngebunuh seseorang. Dan tiba-tiba sebuah pukulan langsung menghantam Sung Soho. Randolph yang tahu kalau Sung Soho menahan diri terlihat marah. Sementara itu, Esil dan juga Gray langsung mengangkat senjata mereka. Begitupun sama Ryosing dan anggotanya yang udah siap terjun ke dalam peperangan. Pertempuran antara Guild Scavenger dan Guild Asura pun dimulai. Sung Soho yang sebelumnya terlempar kini kembali bangkit. Dan dia udah tahu mana musuh yang bakal dia lawan. Sung Soho langsung melesat memburu orang-orang dari Guild Scavenger. Seorang hunter berhasil bertahan dari serangan Sung Soho. Bahkan dia ngejek Sung Soho dengan sebutan hunter lemah yang berani ngelawan Guild Scavenger. Nih, hunter belum tahu aja nih kalau dulu guildnya hampir diratain sama bapak ini bocah. Sung Soho masih ragu-ragu buat ngegunain skill authority level 2 yang baru aja dia dapetin. Dia takut secara nggak sengaja ngebunuh mereka pakai kekuatannya itu. Dan tiba-tiba Ryosing muncul dan langsung nebas hunter yang sebelumnya jadi lawan Sung Soho. Ryosing yang tahu kalau ada keraguan-raguan dalam serangan Sung Soho yang sebelumnya langsung ngasih wejangan. Sebagai hunter, ancaman bukan hanya berasal dari monster. Kau juga harus melindungi diri sendiri dari manusia yang berbahaya seperti Lizardman atau Rogue Registran. Ngedenger itu, Sung Soho langsung merenung tentang orang-orang yang harus dia lindungi dan musuh yang harus dia kalahkan. Pasti akan ada situasi di mana dia harus melindungi teman-temannya dengan cara ngebunuh musuhnya. Ryosing kemudian memperkenalkan dirinya dan ngajak Sung Soho buat bikin aliansi. Dan tiba-tiba musuh udah ada di belakangnya yang udah siap buat menyerang. Sebuah tinju langsung melesat melewati Ryosing dan menghantam muka hunter scavenger itu. Kini Sung Soho udah nggak ragu-ragu lagi. Skill Ruler Authority level 2 aktif. Dalam satu kali serangan, tanker rank B itu langsung dibuat kritis. Randolph yang ngeliat keseriusan Sung Soho langsung tersenyum puas. Sung Soho kemudian memperkenalkan dirinya ke Ryosing dan menyetujui usulan sebelumnya. Mari membentuk aliansi. Dan bersambung.
Sebagai info tambahan, dungeon Pyramidville type ini merupakan jenis dungeon type lapangan, sama halnya kayak Guanakan Field. Dan artinya bisa jadi di sekitar padang pasir dihuni sama beberapa monster. Bakal ada sebuah prasasti baru berupa tulisan yang ditemuin sama para hunter di dalam piramid itu. Dan uniknya, tulisan itu ditulis sama Kandiaru. Ada yang tahu itu siapa? Dia adalah perancang sistem peningkatan levelnya Sung Jinwoo. Dan bunyi tulisannya itu, biarlah ada cahaya di masa depan sang penantang. Wow, apa ini artinya? Dia juga ngerancang sistem buat makhluk selain Sung Jinwoo? Dan tahu kok tanya saya. Bagi yang mau spoiler lanjutannya, silahkan subscribe dulu channel ini dan komen di bawah. Kalau banyak, Mimin bakal tambahin spoilernya. Bye!